Heboh, Purbaya, ungkap dugaan korupsi 1.000 triliun Kopdes Merah Putih. Bencana ekonomi atau drama sinetron kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap dugaan korupsi di Koperasi Merah Putih. Apakah ini merupakan kemakmuran rakyat atau drama sinetron dengan dalih kemakmuran rakyat? Jawabannya ada di masyarakat. Sudah barang tentu dengan pengadaan tanah, gedung Koperasi Merah Putih, barang Koperasi Merah Putih, ada kejanggalan. Inilah sikap tegas dari Prabowo Subianto. Suasana politik dan ekonomi nasional mendadak bergetar. Pernyataan mengejutkan datang dari sosok yang selama ini dikenal vokal dalam isu kebijakan publik Purbaya. Dalam sebuah forum yang awalnya tampak biasa, ia melontarkan tudingan yang langsung menyulut api perdebatan, dugaan korupsi mencapai angka fantastis, 1.000 triliun rupiah, terkait program Kopdes Merah Putih. Angka itu bukan sekadar besar, ia nyaris tak masuk akal. Publik pun terbelah, sebagian terperangah, sebagian lagi skeptis. Namun satu hal pasti, isu ini terlalu besar untuk diabaikan. Kopdes Merah Putih sebelumnya digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Program ini disebut-sebut sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun kini, narasi itu berubah drastis. Dari simbol harapan, Kopdes Merah Putih justru terseret ke pusaran dugaan mega korupsi. Purbaya menyebut adanya indikasi penyimpangan sistemik, bukan sekadar kasus kecil atau ulah oknum. Kalau angka ini benar, kita tidak sedang bicara soal korupsi biasa. Ini bisa menjadi salah satu skandal ekonomi terbesar dalam sejarah, ujarnya, dalam pernyataan yang langsung viral. Para ekonom mulai angkat bicara. Sebagian mempertanyakan validitas angka tersebut. 1.000 triliun itu hampir setara dengan sebagian besar anggaran negara. Klaim seperti ini harus dibuktikan dengan data konkret, bukan sekadar retorika, kata seorang analis kebijakan publik. Namun, di sisi lain, ada juga yang mengingatkan, sejarah menunjukkan bahwa skandal besar seringkali dimulai dari sesuatu yang awalnya dianggap berlebihan. Pertanyaannya kini bukan hanya, benar atau tidak, tetapi juga, siapa yang diuntungkan dari narasi ini. Beberapa pengamat melihat kemungkinan bahwa, jika benar terjadi, pola korupsi ini bukanlah hal baru. Skema lama, markup anggaran, proyek fiktif, hingga pengadaan yang dimanipulasi, bisa saja hadir dalam kemasan baru yang lebih kompleks. Yang membuat situasi ini berbeda adalah skalanya. Jika dugaan ini memiliki dasar, dampaknya tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap program pemberdayaan desa. Menariknya, respons resmi masih relatif terbatas, tidak ada bantahan keras, tetapi juga belum ada klarifikasi menyeluruh yang menjawab semua tudingan. Sebagian menilai ini sebagai bentuk kehati-hatian. Namun, yang lain melihatnya sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang sedang dipertimbangkan di balik layar. Dalam politik, diam seringkali bukan berarti tidak tahu, melainkan memilih waktu yang tepat untuk bicara. Di tingkat akar rumput, dampaknya mulai terasa, setidaknya secara psikologis. Masyarakat desa yang sebelumnya berharap banyak pada program ini kini diliputi tanda tanya, apakah bantuan yang dijanjikan akan tetap berjalan? Ataukah program ini akan terhenti akibat kontroversi? Lebih dari itu, muncul kekhawatiran yang lebih dalam, jika program untuk rakyat pun diduga menjadi ladang korupsi, lalu di mana lagi ruang untuk berharap? Seperti biasa, media sosial menjadi arena paling panas. Tagar terkait isu ini meroket. Video potongan pernyataan Purbaya tersebar luas, seringkali tanpa konteks utuh. Di sana, opini terbentuk dengan cepat, kadang lebih cepat daripada fakta. Sebagian netizen langsung percaya, sebagian lainnya menuduh ini sebagai manuver politik. Bahkan, ada yang melihatnya sebagai upaya menjatuhkan pihak tertentu menjelang momentum. Penting,
Kebenaran pun terjebak di antara algoritma dan emosi. Inilah inti dari semua pertanyaan. Apakah ini benar-benar ancaman besar bagi ekonomi nasional? Ataukah hanya narasi yang dibesar-besarkan untuk kepentingan tertentu? Jika benar terjadi, dampaknya bisa luas, dari terganggunya program pembangunan desa hingga merosotnya kepercayaan investor. Namun, jika tidak, tudingan ini sendiri bisa menjadi sumber instabilitas. Kasus ini, benar atau tidak, telah menjadi ujian besar bagi transparansi dan akuntabilitas. Publik kini menuntut lebih dari sekadar pernyataan. Mereka ingin data, mereka ingin audit, mereka ingin kejelasan. Karena di era informasi, kepercayaan tidak lagi diberikan, ia harus dibuktikan. Isu dugaan korupsi 1.000 triliun Kopdes Merah Putih bukan hanya soal angka. Ia adalah cerminan dari ketegangan yang lebih besar, antara harapan dan kecurigaan, antara pembangunan dan potensi penyimpangan. Apakah ini akan menjadi skandal besar yang mengubah arah kebijakan ekonomi? Ataukah hanya episode lain dalam dinamika politik yang cepat berlalu? Jawabannya masih menggantung. Namun satu hal pasti, ketika angka sebesar itu disebut, Indonesia tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Jika sebelumnya publik hanya disuguhi angka besar yang mengguncang logika, kini pertanyaan mulai bergerak ke arah yang lebih konkret, kemana sebenarnya aliran dana itu. Sejumlah sumber, baik dari kalangan aktivis, pengamat kebijakan, hingga individu yang mengaku pernah terlibat dalam pelaksanaan program, mulai membuka potongan-potongan cerita. Tidak utuh, tidak selalu konsisten, namun cukup untuk memancing rasa curiga. Ada yang menyebut tentang proyek yang, secara administratif ada, tetapi secara fisik sulit ditemukan. Ada pula yang menyinggung soal laporan keuangan yang terlalu rapi untuk menjadi nyata. Narasi pun berkembang, apakah ini hanya kesalahan tata kelola, ataukah sesuatu yang jauh lebih terstruktur. Dalam diskusi tertutup yang bocor ke publik, seorang analis menyebut kemungkinan adanya skema berlapis. Bukan sekadar satu pintu penyimpangan, melainkan jaringan yang saling terhubung, dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Kalau memang terjadi, ini bukan kerja individu. Ini sistem, ujarnya. Dugaan ini membuat situasi semakin serius. Karena, jika benar, yang dipertanyakan bukan hanya integritas pelaksana, tetapi juga desain program itu sendiri. Di beberapa daerah, mulai muncul suara-suara yang sebelumnya terpendam. Seorang perangkat desa, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa mereka seringkali hanya menerima instruksi tanpa benar-benar memahami alur besar program. Kami disuruh jalan, tetapi tidak tahu peta besarnya, katanya. Pernyataan seperti ini memperkuat dugaan adanya kesenjangan antara perencanaan pusat dan implementasi di lapangan. Dan di celah itulah, jika dugaan benar, penyimpangan bisa terjadi. Isu ini tidak berdiri sendiri. Ia mulai memicu efek berantai. Lembaga keuangan menjadi lebih berhati-hati. Investor mulai mencermati ulang stabilitas kebijakan. Bahkan masyarakat yang sebelumnya antusias kini memilih menunggu. Ekonomi, pada dasarnya, sangat bergantung pada kepercayaan. Dan ketika kepercayaan mulai retak, dampaknya bisa jauh melampaui angka. Namun, di tengah semua ini, sorotan tidak hanya tertuju pada program, tetapi juga pada sosok yang memicu badai Purbaya. Sebagian pihak memuji keberaniannya. Mereka melihatnya sebagai whistleblower yang membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan motifnya. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak disertai data lengkap? Apakah ini murni kepentingan publik, atau ada agenda lain? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menggeser fokus dari isi tuduhan ke siapa yang menyampaikan. Apa yang terjadi selanjutnya bukan lagi sekadar diskusi, melainkan pertarungan narasi. Di satu sisi, ada narasi, skandal besar yang harus diungkap. Di sisi lain, ada narasi, isu yang dibesar-besarkan tanpa bukti kuat. Media, baik arus utama maupun alternatif, ikut memainkan peran penting. Judul-judul sensasional bermunculan, analisis berdatangan, spekulasi pun tak terbendung. Dalam situasi seperti ini, fakta seringkali menjadi korban pertama. Hingga saat ini, publik masih menunggu sesuatu yang sederhana, namun krusial, data konkret. Jika memang ada dugaan korupsi sebesar itu, maka pertanyaannya jelas. Di mana titik awalnya? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana mekanismenya?
Tanpa jawaban ini, isu akan terus menggantung, cukup kuat untuk mengganggu, namun belum cukup jelas untuk diselesaikan. Mari kita bayangkan skenario paling ekstrim. Jika benar terjadi korupsi dalam skala mendekati yang disebutkan, program desa bisa kehilangan legitimasi total. Pemerintah menghadapi krisis kepercayaan besar. Dampak ekonomi bisa meluas hingga ke sektor lain. Dan yang paling serius, masyarakat bisa kehilangan keyakinan bahwa sistem dapat bekerja untuk mereka. Namun, bagaimana jika semua ini ternyata tidak terbukti? Konsekuensinya juga tidak kecil. Reputasi program rusak, kepercayaan publik terlanjur menurun, dan narasi negatif bisa meninggalkan bekas jangka panjang. Dalam kedua skenario, benar atau tidak, dampaknya tetap nyata. Situasi kini berada di titik yang tidak nyaman. Tidak cukup bukti untuk memastikan. Tidak cukup klarifikasi untuk menenangkan. Semua pihak seperti menahan napas, menunggu langkah berikutnya. Apakah akan ada audit independen? Apakah akan muncul bukti baru? Ataukah isu ini perlahan menghilang, tergantikan oleh kontroversi lain? Di bagian berikutnya, kita bisa masuk lebih dalam lagi. Dugaan aktor-aktor kunci di balik layar, potensi konflik kepentingan, hingga skenario politik yang mungkin bermain di balik isu ini. Ketika sebuah dugaan korupsi menyentuh angka fantastis seperti 1.000 triliun rupiah, satu hal menjadi hampir pasti, ini tidak mungkin berdiri sendiri. Publik mulai bertanya, dan kali ini dengan nada yang jauh lebih serius, siapa yang sebenarnya bermain di balik layar. Dalam percakapan-percakapan tertutup yang perlahan merembes ke ruang publik, muncul spekulasi tentang keterlibatan aktor besar, istilah yang samar, tetapi cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. Ada yang menyebut jaringan elit, ada yang menyinggung hubungan antara kepentingan politik dan ekonomi. Ada pula yang berbicara tentang lingkar dalam yang terlalu kuat untuk disentuh. Belum ada bukti yang bisa berdiri sendiri. Namun arah pertanyaannya mulai jelas, ini bukan lagi soal program, ini soal kekuasaan. Salah satu isu yang mulai mengemuka adalah potensi konflik kepentingan. Beberapa pengamat menyoroti kemungkinan adanya pihak-pihak yang memiliki peran ganda sebagai perancang kebijakan, sekaligus pihak yang diuntungkan dari pelaksanaannya. Jika benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran, melainkan cacat struktural. Ketika pembuat aturan juga menjadi pemain, maka permainan tidak lagi adil, ujar seorang analis kebijakan dalam diskusi publik yang kini viral. Dan disinilah letak bahayanya, konflik kepentingan seringkali tidak terlihat jelas di permukaan. Ia bekerja diam-diam, namun dampaknya bisa sangat besar. Beberapa sumber menyebut adanya pola hubungan yang berulang. Nama-nama yang muncul di berbagai proyek, perusahaan yang terhubung melalui jaringan kepemilikan tidak langsung, hingga aliran dana yang berputar melalui jalur yang sulit dilacak. Apakah ini bukti? Belum. Namun, bagi sebagian pengamat, ini cukup untuk memicu alarm. Kalau pola mulai terlihat, maka kita tidak bisa lagi menganggap ini kebetulan, kata seorang peneliti independen. Semakin dalam isu ini digali, semakin sulit memisahkannya dari dinamika politik. Beberapa pihak melihat momentum kemunculan isu ini sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya kebetulan. Apakah ini murni pengungkapan, ataukah bagian dari strategi yang lebih besar? Di dunia politik, waktu adalah segalanya. Dan ketika sebuah isu besar muncul pada momen tertentu, hampir selalu ada yang bertanya, siapa yang diuntungkan? Namun, menjawab pertanyaan itu tidak pernah sederhana. Dengan sorotan publik yang semakin besar, tekanan terhadap aparat penegak hukum pun meningkat. Publik menuntut penyelidikan yang transparan, proses yang independen, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa jika benar melibatkan jaringan besar, proses hukum bisa menghadapi hambatan. Bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena ada kekuatan yang bermain di luar jangkauan aturan. Seiring berkembangnya isu, posisi Purbaya menjadi semakin kompleks. Ia tidak lagi hanya dilihat sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika itu sendiri. Apakah ia, pembongkar kebenaran, atau bagian dari pertarungan yang lebih besar? Dukungan terhadapnya tetap ada, namun kritik pun semakin keras. Sebagian meminta ia membuka data secara penuh. Sebagian lain menilai keberaniannya sudah cukup menjadi sinyal awal. Di titik ini, satu hal menjadi jelas, narasi tidak lagi bisa berdiri tanpa bukti.
Liputan media semakin intens. Namun, intensitas tidak selalu sejalan dengan kedalaman. Judul-judul yang bombastis terus bermunculan. Potongan pernyataan diputar berulang-ulang. Spekulasi seringkali mendapat panggung lebih besar daripada verifikasi. Dalam kondisi seperti ini, publik dihadapkan pada dua pilihan sulit. Percaya terlalu cepat, atau meragukan segalanya. Keduanya sama-sama berisiko. Sementara itu, sektor ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda kehati-hatian. Bukan karena ada kepastian krisis, melainkan karena ketidakpastian itu sendiri. Pasar tidak menyukai kabar yang belum jelas. Investor tidak menyukai risiko yang tidak terukur. Dan isu sebesar ini, bahkan tanpa bukti final, sudah cukup untuk menciptakan gelombang kecil yang bisa membesar. Situasi kini mendekati titik kritis. Ada 3 kemungkinan besar yang mulai terlihat. Terbukti dan meledak. Jika bukti kuat muncul, maka ini bisa menjadi skandal besar yang mengubah banyak hal, dari kebijakan hingga peta kekuasaan. Menguap perlahan. Jika tidak ada kelanjutan yang jelas, isu ini bisa meredup. Namun bekasnya tetap ada, terutama pada kepercayaan publik. Berubah arah. Isu ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang berbeda, misalnya konflik politik terbuka atau pembongkaran kasus lain yang lebih besar. Di tengah semua ini, satu hal yang paling sulit dicari adalah keseimbangan antara dua hal, kebenaran dan kepentingan. Karena dalam kasus seperti ini, keduanya seringkali berjalan beriringan, atau bahkan saling bertabrakan. Publik kini berada di posisi yang tidak mudah. Ingin tahu kebenaran, tetapi harus menyaring informasi. Ingin percaya, tetapi tidak ingin tertipu. Dan mungkin, justru disitulah inti dari semua ini. Bahwa yang sedang diuji bukan hanya sebuah program. Bukan hanya sebuah tuduhan, melainkan ketahanan nalar publik itu sendiri. Baik, kita masuk ke fase yang lebih gelap, lebih imersif, dan lebih menggigit, rekonstruksi naratif dugaan aliran dana, serta bagaimana semuanya mungkin bekerja di balik layar. Ingat, ini adalah pendekatan investigatif berbasis skenario untuk membantu memahami pola, bukan vonis. Bayangkan sebuah sistem, bukan sistem yang kacau, justru sebaliknya, rapi, terstruktur, dan nyaris tak terlihat. Jika dugaan korupsi dalam skala besar ini benar, maka ia tidak terjadi dalam satu malam. Ia dibangun, disusun, diuji, dan dijalankan dengan disiplin. Semua dimulai dari sesuatu yang sah. Program Kopdes, Merah Putih dirancang dengan tujuan yang sulit ditolak. Pemberdayaan desa, penguatan ekonomi lokal, pemerataan kesejahteraan. Dokumen perencanaan disusun dengan bahasa yang meyakinkan. Anggaran diajukan dengan justifikasi yang masuk akal. Di atas kertas, semuanya sempurna. Namun, dalam skenario ini, justru di tahap inilah, pintu pertama terbuka. Karena ketika angka besar disetujui, ruang untuk manipulasi ikut terbuka. Dalam rekonstruksi ini, dugaan mulai mengarah pada praktik yang dikenal luas namun sulit dibuktikan, markup sistemik. Nilai proyek dinaikkan, sedikit demi sedikit. Tidak cukup besar untuk mencurigakan dalam satu titik. Namun, jika dijumlahkan, angkanya membengkak. Disinilah, seni bermain angka, bekerja. Biaya logistik yang disesuaikan. Harga pengadaan yang ditingkatkan. Volume pekerjaan yang diperluas. Semua masih terlihat legal. Semua masih bisa dijelaskan. Program mulai berjalan di lapangan. Namun, dalam beberapa kasus, jika dugaan ini benar, mulai muncul perbedaan. Apa yang direncanakan, dan apa yang benar-benar terjadi. Proyek tetap ada, tetapi tidak selalu sesuai skala. Kegiatan tetap berjalan, tetapi tidak selalu sesuai anggaran. Dan disinilah celah terbesar terbentuk. Ketika laporan menjadi lebih sempurna daripada realitas. Laporan keuangan disusun, semua rapi, semua sesuai format. Semua tampak meyakinkan. Dalam sistem yang kompleks, laporan bukan hanya catatan, ia bisa menjadi narasi resmi. Dan ketika narasi itu diterima tanpa verifikasi mendalam, maka ia berubah menjadi kebenaran administratif. Padahal, dalam skenario ini, justru disinilah penyimpangan disamarkan. Jika memang ada dana yang menguap, maka ia tidak mengalir dalam satu jalur besar. Ia dipecah, diputar, disamarkan, melalui perusahaan perantara, proyek turunan, hingga transaksi yang tampak sah. Jejaknya menjadi kabur, dan semakin kabur jejaknya,
semakin sulit dilacak. Karena dalam skenario seperti ini, semuanya tampak normal jika dilihat secara terpisah. Satu proyek tidak mencurigakan. Satu laporan terlihat wajar. Satu transaksi masuk akal. Namun ketika disatukan, barulah pola itu terlihat. Masalahnya, tidak semua orang memiliki akses untuk melihat keseluruhan. Jika pola seperti ini benar terjadi, maka pertanyaannya bergeser. Apakah sistemnya yang lemah? Ataukah ada pihak yang sengaja memanfaatkan kelemahan itu? Dan jika ada pihak, siapa mereka? Bayangkan sebuah ruang sidang, sunyi, tegang, dipenuhi sorotan. Seorang jaksa berdiri, membuka berkas tebal. Yang mulia, kami akan menunjukkan bahwa ini bukan sekadar penyimpangan, tetapi sebuah pola. Di sisi lain, tim pembela bersiap. Mereka membangun asumsi, bukan bukti. Dokumen demi dokumen dipresentasikan. Angka demi angka ditampilkan. Namun, seperti biasa, setiap angka punya dua sisi. Satu untuk menuduh, satu untuk membantah. Dan di tengah semua itu, hakim harus memutuskan. Mana yang fakta, mana yang interpretasi. Sementara ruang sidang berjalan dengan prosedur, pengadilan publik sudah lebih dulu menjatuhkan vonis. Opini terbentuk cepat, narasi menyebar luas. Dan reputasi bisa runtuh, bahkan sebelum keputusan resmi keluar. Inilah realitas baru. Kebenaran hukum dan kebenaran publik tidak selalu berjalan bersamaan. Jika semua ini hanya dugaan, mengapa terasa begitu mungkin? Jika ini hanya narasi, mengapa begitu banyak yang percaya? Atau, justru sebaliknya, jika ini benar, berapa lama lagi sebelum semuanya terbuka? Dalam setiap skandal besar, selalu ada dua jenis tokoh. Mereka yang terlihat, dan mereka yang mengatur dari balik bayangan. Yang pertama mudah dikenali, yang kedua, hampir mustahil disentuh. Dalam narasi yang berkembang, publik mulai membayangkan keberadaan aktor bayangan ini. Bukan nama, bukan wajah, tapi peran. Ia tidak muncul di lapangan, tidak muncul di laporan. Namun, dalam skenario ini, ia adalah otak di balik desain. Ia memahami sistem. Bagaimana anggaran disusun, bagaimana celah bisa dimanfaatkan, bagaimana semuanya tetap terlihat sah. Bagi sosok ini, kekuatan bukan pada uang, melainkan pada kendali atas mekanisme. Jika perancang adalah otak, maka penghubung adalah tangan. Ia bergerak di antara berbagai pihak, birokrasi, pelaksana proyek, bahkan, mungkin, sektor swasta. Tugasnya sederhana, tetapi krusial. Memastikan semua bagian tetap terhubung, tanpa saling membuka. Ia tidak perlu tahu seluruh rencana. Cukup tahu siapa yang harus dihubungi, dan kapan. Di lapangan, ada mereka yang menjalankan. Sebagian mungkin sadar, sebagian mungkin tidak sepenuhnya memahami gambaran besar. Mereka bekerja dengan instruksi, dengan target, dengan tekanan untuk menyelesaikan. Dan disinilah kompleksitas muncul. Tidak semua pelaku dalam sistem selalu tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dalam era informasi, mengendalikan cerita sama pentingnya dengan mengendalikan sistem. Sosok ini bertugas, meredam isu, mengalihkan perhatian, atau bahkan membentuk opini, bukan dengan kebohongan terang-terangan, melainkan dengan memilih bagian mana yang ditampilkan, dan mana yang disembunyikan. Jika skenario ini benar, maka sistem tidak hanya berjalan dengan uang, tetapi juga dengan relasi. Ada loyalitas, ada ketergantungan, ada juga tekanan. Beberapa mungkin tetap diam karena takut kehilangan posisi, takut terhadap konsekuensi, atau merasa tidak punya pilihan. Dalam situasi seperti ini, kebenaran seringkali tidak hilang. Ia hanya tertahan. Seiring waktu, selalu ada satu titik di mana sistem mulai retak. Bukan karena runtuh sekaligus, melainkan karena munculnya suara-suara kecil. Seseorang mulai berbicara, dokumen mulai bocor, pola mulai terlihat, dan biasanya, itu dimulai dari satu hal sederhana. Ketidaknyamanan. Banyak skandal besar di dunia tidak langsung terungkap. Mereka berjalan bertahun-tahun, terlihat normal dari luar, bahkan sempat dipuji sebagai keberhasilan. Hingga suatu hari, sebuah detail kecil membuka semuanya. Bukan karena sistem tiba-tiba berubah, melainkan karena ada yang akhirnya melihat pola secara utuh. Dalam narasi saat ini, tekanan datang dari berbagai arah. Publik yang semakin kritis,
media yang terus menggali, dan pihak-pihak yang mulai meminta kejelasan. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, maka tekanan ini akan menjadi ujian. Karena semakin lama sesuatu ditahan, semakin besar dampaknya ketika akhirnya terbuka. Pada akhirnya, semua ini mengarah pada satu konflik utama, antara kontrol dan keterbukaan. Di satu sisi, ada upaya menjaga stabilitas, menjaga reputasi, menjaga sistem tetap berjalan. Di sisi lain, ada tuntutan transparansi, tuntutan akuntabilitas, tuntutan untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan seperti banyak kasus sebelumnya, konflik ini jarang berakhir dengan sederhana. Apa yang sebelumnya samar kini mulai memiliki kontur. Belum jelas, belum utuh, namun cukup untuk membuat publik bertanya lebih jauh. Dan mungkin, di titik ini, pertanyaan paling penting bukan lagi apakah ini benar atau tidak, melainkan, jika ini benar, siapa yang berani membuktikannya? Tidak ada yang benar-benar siap, bukan publik, bukan pihak yang dituduh, bahkan mungkin, bukan mereka yang selama ini menyimpan informasi. Semua bermula dari sesuatu yang tampak kecil. Sebuah file, sebuah dokumen, sebuah potongan data yang, pada awalnya, tidak terlihat istimewa. Namun, dalam hitungan jam, semuanya berubah. Awalnya beredar terbatas, dikirim dari satu orang ke orang lain, dibahas dalam lingkaran kecil, dianalisis oleh mereka yang paham. Lalu seseorang memutuskan, ini terlalu besar untuk disimpan sendiri. Dan di situlah, kebocoran dimulai. Dokumen tersebut, dalam narasi ini, disebut berisi rincian angka yang tidak sinkron, alur transaksi yang tidak biasa, dan hubungan antar pihak yang sebelumnya tidak terlihat. Tidak semuanya jelas, tidak semuanya bisa langsung dipahami. Namun cukup untuk satu hal, membuat orang berhenti, dan berkata, ini tidak biasa. Begitu informasi mulai menyebar, reaksi datang hampir bersamaan. Analis mulai membedah, jurnalis mulai menelusuri, publik mulai berspekulasi, media sosial berubah menjadi pusat interpretasi. Setiap potongan informasi ditarik ke berbagai arah. Ada yang mencoba menyusun puzzle, ada yang langsung menarik kesimpulan, ada pula yang meragukan keaslian seluruhnya. Kebenaran belum terbentuk, tetapi narasi sudah bergerak. Di balik layar, situasi mulai berubah. Telepon-telepon mendadak aktif, pertemuan-pertemuan tertutup digelar. Beberapa pihak mulai bersikap defensif. Yang lain, mulai menjaga jarak. Dan di titik inilah, konflik yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Tidak semua sepakat untuk tetap diam. Tidak semua ingin terus terlibat. Dan ketika kepentingan mulai berbenturan, retakan itu semakin jelas. Seseorang mungkin mulai mempertimbangkan untuk berbicara lebih jauh. Seseorang lain mungkin mulai mengamankan posisi. Dan ada pula yang berusaha menahan agar semuanya tidak melebar. Namun, seperti banyak kasus sebelumnya, sekali sesuatu keluar, sulit untuk ditarik kembali. Kini, satu bukti kecil telah mengubah arah. Bukan karena ia menjelaskan segalanya, melainkan karena ia membuka kemungkinan bahwa ada sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan dari titik ini, jalannya hanya dua: terungkap sepenuhnya, atau tenggelam dalam kebisingan. Ada yang melihat ini sebagai bukti awal, ada yang menyebutnya manipulasi, ada pula yang menganggapnya pengalihan isu. Namun satu hal tidak bisa dihentikan. Perhatian publik sudah terlanjur tersedot. Pihak-pihak terkait mulai merespons. Ada yang membantah, ada yang meminta verifikasi, ada yang memilih diam. Namun, dalam situasi seperti ini, waktu menjadi faktor krusial. Respons yang terlalu cepat bisa terlihat defensif. Respons yang terlalu lambat bisa dianggap mencurigakan. Dan di antara dua ekstrim itu, kepercayaan publik dipertaruhkan. Lembaga pengawas mulai didorong untuk bertindak. Seruan audit independen menguat. Desakan transparansi semakin keras. Beberapa pihak mulai mengambil posisi, mendukung investigasi penuh, atau meminta publik menahan diri. Namun arus sudah terlalu kuat untuk dibendung. Di tengah kekacauan informasi, muncul satu dilema besar. Data yang sama, bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Sebagian melihat pola, sebagian melihat kebetulan, dan disinilah konflik sebenarnya terjadi. Bukan pada datanya, tetapi pada cara membacanya.
Jika sebelumnya isu ini masih bisa diperdebatkan sebagai wacana, kini ia berubah menjadi sesuatu yang lebih konkret. Bukan karena semuanya sudah terbukti, melainkan karena terlalu banyak yang harus dijelaskan. Dan ketika pertanyaan lebih banyak daripada jawaban, retakan itu tidak bisa lagi disembunyikan. Di titik ini, semua pihak menghadapi pilihan, membuka semuanya, dengan risiko besar, atau menahan informasi, dengan risiko yang mungkin lebih besar. Tidak ada opsi yang benar-benar aman. Karena dalam kasus seperti ini, bukan hanya fakta yang diuji, melainkan juga keberanian untuk menghadapinya. Kesabaran publik ada batasnya. Mereka tidak hanya ingin klarifikasi. Mereka ingin kejelasan. Dan jika tidak diberikan, mereka akan mencarinya sendiri. Melalui spekulasi, melalui asumsi, melalui narasi yang belum tentu benar. Inilah titik balik, bukan akhir, bukan juga awal, tetapi momen di mana isu berubah menjadi krisis, dugaan berubah menjadi tuntutan, dan diam tidak lagi menjadi pilihan. Setelah gelombang kebocoran, tekanan publik, dan pertarungan narasi, satu hal mulai terjadi. Bukan karena isu mereda, justru karena semua pihak ini menyadari, apapun hasilnya, dampaknya tidak akan kecil. Investigasi demi investigasi mulai menunjukkan arah. Namun, seperti banyak kasus besar lainnya, hasilnya tidak hitam putih. Ada temuan, ada klarifikasi, ada juga bagian yang tetap abu-abu. Dan mungkin, disitulah kenyataan yang paling sulit diterima. Bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang utuh. Kadang ia muncul bertahap, kadang ia terpotong, kadang ia diperebutkan. Jika semua ini benar, maka ini adalah pelajaran besar tentang sistem. Jika tidak, maka ini adalah pelajaran besar tentang persepsi. Namun dalam kedua kemungkinan itu, satu hal tetap sama, kepercayaan, sekali retak, tidak pernah kembali sepenuhnya. Dan pada akhirnya, publik akan mengingat bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana semuanya ditangani. Karena dalam krisis seperti ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kebenaran, melainkan masa depan kepercayaan itu sendiri. Sebagian dugaan mulai mendapatkan konteks. Beberapa ketidaksesuaian dijelaskan sebagai kesalahan administratif. Sebagian lain masih dalam proses penelusuran. Dan angka 1.000 triliun, yang menjadi pusat perhatian, mulai diperdebatkan ulang. Apakah itu angka real, ataukah akumulasi asumsi dari berbagai komponen? Jawaban yang muncul, tidak sesederhana pertanyaannya. Seiring hasil awal mulai muncul, publik tidak menjadi satu suara. Sebaliknya, mereka semakin terpolarisasi. Ada yang merasa ini bukti bahwa masalah memang ada. Ada yang melihatnya sebagai bukti bahwa isu telah dibesar-besarkan. Kedua sisi sama-sama merasa memiliki dasar. Dan disinilah realitas modern terlihat jelas. Kebenaran tidak selalu menyatukan, kadang justru membelah. Sosok Purbaya kini tidak lagi sekadar individu. Ia telah berubah menjadi simbol. Bagi sebagian, simbol keberanian. Bagi yang lain, simbol kontroversi. Apapun penilaiannya, satu hal tidak bisa disangkal. Tanpa pernyataannya, isu ini mungkin tidak pernah mencapai titik ini. Namun menjadi simbol juga berarti kehilangan kendali atas narasi. Karena publik akan menafsirkan, sesuai sudut pandang mereka masing-masing. Terlepas dari hasil akhir, satu dampak sudah nyata. Kepercayaan terhadap program Kopdes Merah Putih tidak lagi sama. Bahkan jika sebagian tuduhan tidak terbukti, bayang-bayang keraguan sudah terlanjur melekat. Dan dalam ekonomi, persepsi seringkali sama kuatnya dengan realitas. Di titik ini, muncul satu kemungkinan yang mengubah cara pandang. Bagaimana jika isu ini bukan hanya tentang benar atau salah? Bagaimana jika ini adalah cermin yang memperlihatkan kelemahan sistem, kerentanan kepercayaan publik, dan betapa cepatnya narasi dapat mengubah realitas? Dalam perspektif ini, bahkan jika tidak semua dugaan terbukti, dampaknya tetap nyata, karena yang berubah bukan hanya fakta, melainkan cara orang melihat fakta. Tidak ada penutup yang benar-benar final, karena beberapa pertanyaan masih belum terjawab, beberapa data masih belum terbuka, dan beberapa pihak mungkin masih menyimpan cerita mereka sendiri. Yang ada hanyalah titik henti sementara, dalam cerita yang mungkin akan berlanjut di lain waktu. Pada akhirnya, isu ini meninggalkan satu pertanyaan yang lebih besar dari semua angka.
Apakah kita sedang menyaksikan terbongkarnya sebuah skandal? Atau hanya melihat bayangan besar dari sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami? Beberapa minggu setelah puncak kegaduhan, intensitas mulai menurun. Tagar tak lagi mendominasi. Diskusi tak lagi sekeras sebelumnya. Namun jangan salah, isu ini tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Dari perdebatan terbuka, menjadi percakapan yang lebih sunyi, lebih dalam, dan, bagi sebagian pihak, lebih mengkhawatirkan. Ada anggapan lama, publik mudah lupa. Namun, dalam kasus ini, situasinya lebih kompleks. Bukan karena orang lupa, melainkan karena perhatian mereka berpindah. Sementara itu, di balik layar, proses tetap berjalan. Pelan, senyap, namun menentukan. Dan mungkin, disitulah bagian paling penting dari cerita ini berlangsung. Bukan saat semua orang melihat, melainkan saat hampir tidak ada yang memperhatikan. Karena dalam banyak kasus besar, yang menentukan bukan hanya apa yang terungkap, tetapi apa yang tetap tersembunyi. Sebagian memang mulai beralih ke isu lain. Namun sebagian lainnya, justru mulai memahami lebih dalam. Mereka, membaca ulang data, membandingkan pernyataan, dan mencoba menyusun gambaran yang lebih utuh. Ini bukan lagi reaksi emosional. Ini mulai menjadi proses pemahaman. Tidak semua dampak terlihat di permukaan. Beberapa perubahan terjadi secara diam-diam. Prosedur internal mulai diperketat, pengawasan mulai ditingkatkan, keputusan-keputusan kini diambil dengan lebih hati-hati. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada deklarasi dramatis. Namun sistem, sedikit demi sedikit, mulai menyesuaikan diri. Dalam setiap badai, selalu ada pihak yang memilih tidak bersuara. Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak peduli, tetapi karena menunggu waktu yang tepat, mengukur risiko, atau menyimpan sesuatu yang belum siap dibuka. Dan justru dari kelompok inilah, sering kali muncul kejutan di kemudian hari. Meski isu mereda, jejaknya tetap ada. Dalam arsip digital, rekaman pernyataan, dan ingatan kolektif publik, jejak ini tidak hilang. Ia hanya menunggu untuk kembali relevan. Karena dalam dunia informasi, sesuatu yang pernah muncul, bisa muncul kembali kapan saja. Ada satu hal yang mulai dibicarakan secara perlahan. Apakah ini benar-benar akhir, ataukah hanya jeda sebelum babak berikutnya? Beberapa indikasi membuat pertanyaan ini tetap hidup. Proses investigasi yang belum sepenuhnya selesai. Kemungkinan munculnya data tambahan, serta dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah. Dalam kondisi seperti ini, akhir seringkali hanyalah awal yang tertunda. Jika ada satu hal yang bisa dipetik dari seluruh cerita ini, mungkin bukan tentang angka, atau nama, atau bahkan program. Sistem bisa dirancang sebaik mungkin, namun ia tetap dijalankan oleh manusia. Dan disitulah, integritas diuji, kekuasaan dimainkan, dan kepercayaan dipertaruhkan. Pada akhirnya, cerita ini tidak memberi jawaban yang sepenuhnya memuaskan. Namun justru disitulah kekuatannya. Karena ia memaksa kita untuk tidak hanya bertanya, apa yang terjadi, tetapi juga, bagaimana kita memastikan ini tidak terjadi lagi. Heboh dugaan korupsi 1.000 triliun Kopdes Merah Putih mungkin akan dikenang dengan berbagai cara. Sebagai skandal, sebagai kontroversi, atau sebagai pelajaran, namun satu hal yang pasti, ia telah meninggalkan bekas, dan bekas itu, akan terus memengaruhi cara kita melihat, menilai, dan mempercayai segala sesuatu setelahnya. Beberapa bulan berlalu, tidak ada lagi ledakan, tidak ada lagi kejutan besar yang langsung mengguncang. Namun justru disitulah perubahan paling nyata mulai terasa. Bukan dalam sorotan, bukan dalam headline, melainkan dalam keputusan-keputusan kecil, yang kini diambil dengan lebih hati-hati. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah bentuk dampak yang paling dalam. Bukan apa yang terlihat saat semuanya ramai, melainkan apa yang berubah setelah semuanya tampak tenang. Namun sesuatu yang lebih halus terjadi. Cerita ini tidak mati, ia berevolusi. Jika sebelumnya hanya ada dua kubu, percaya atau tidak, kini muncul banyak versi di tengah. Versi yang percaya sebagian, versi yang menolak sebagian, versi yang melihat ini sebagai campuran fakta dan kepentingan. Kebenaran tidak lagi tunggal, ia terpecah, mengikuti sudut pandang masing-masing. Dan inilah fase paling rumit. Ketika semua orang merasa cukup tahu,
Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu segalanya. Di ruang digital, cerita ini tidak pernah benar-benar berhenti. Ia muncul kembali dalam berbagai bentuk. Potongan video lama yang diunggah ulang, analisis baru dari sudut pandang berbeda, hingga teori-teori yang semakin liar. Setiap kemunculan kembali membawa energi baru. Dan setiap energi baru, membuka kemungkinan interpretasi baru. Menariknya, orang-orang yang tidak mengikuti sejak awal justru mulai masuk ke dalam cerita ini. Mereka menemukan isu ini bukan sebagai berita hangat, melainkan sebagai kasus yang sudah memiliki sejarah. Dan cara mereka memandangnya berbeda, lebih analitis, lebih skeptis, atau justru lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Cerita ini kini tidak lagi milik satu momen. Ia menjadi arsip hidup yang terus dipelajari. Jika sebelumnya perubahan hanya di permukaan, kini mulai terasa di level yang lebih dalam. Beberapa institusi, secara perlahan, mulai memperbaiki mekanisme transparansi, memperkuat jalur pelaporan internal, dan meningkatkan kontrol terhadap aliran dana. Bukan karena tekanan langsung, melainkan karena kesadaran bahwa, sekali kepercayaan retak, memperbaikinya jauh lebih sulit daripada menjaganya. Namun tidak semua hal selesai. Masih ada bagian cerita yang belum terungkap, nama-nama yang hanya disebut secara samar, dan dugaan-dugaan yang tidak pernah benar-benar dikonfirmasi. Bayangan itu tetap ada, tidak cukup jelas untuk dibuktikan, tidak cukup lemah untuk dilupakan. Kadang, hanya dibutuhkan satu peristiwa kecil untuk menghidupkan kembali semuanya. Sebuah pernyataan baru, sebuah audit tambahan, atau bahkan sekadar komentar yang tidak disengaja. Dan tiba-tiba, cerita lama kembali naik ke permukaan, seolah tidak pernah benar-benar pergi. Salah satu dampak paling signifikan bukan pada program, melainkan pada cara publik memandang kekuasaan. Kini, klaim besar tidak lagi langsung dipercaya. Program besar selalu diikuti dengan pertanyaan besar. Dan transparansi bukan lagi bonus, melainkan tuntutan. Ini bukan perubahan instan, namun ia nyata. Jika dulu publik mencari kepastian, kini mereka mulai terbiasa dengan ketidakpastian. Bahwa, tidak semua hal bisa langsung dibuktikan. Tidak semua informasi bisa langsung dipercaya. Dan tidak semua cerita memiliki akhir yang jelas. Ini bukan kelemahan. Ini adalah bentuk adaptasi. Pada akhirnya, kisah tentang dugaan korupsi 1.000 triliun ini bukan hanya tentang apakah ia benar atau tidak. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah pengingat bahwa dalam dunia yang kompleks, kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang sederhana. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Karena selama masih ada pertanyaan yang tersisa, selama masih ada yang ingin tahu lebih jauh, kisah ini akan terus hidup. Pada titik ini, tidak ada lagi yang benar-benar mencari sensasi. Yang tersisa adalah sesuatu yang lebih sunyi, namun justru lebih dalam. Dampak jangka panjang. Apa yang dulu disebut heboh, kini mulai berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar peristiwa, melainkan referensi. Ketika ada program baru, orang akan berkata, "Ingat kasus itu." Ketika ada angka besar diumumkan, muncul pertanyaan, apakah ini akan berakhir sama? Dengan kata lain, cerita ini menjadi alat ukur baru dalam kesadaran publik. Salah satu warisan terbesar bukan pada kebijakan, melainkan pada cara berpikir. Publik kini lebih kritis terhadap klaim besar, lebih berhati-hati terhadap narasi tunggal, dan lebih terbiasa mencari sudut pandang alternatif. Ini bukan sekadar reaksi terhadap satu kasus. Ini adalah pergeseran budaya berpikir. Dalam setiap peristiwa besar, selalu ada dua kelompok. Mereka yang belajar, mereka melihat ini sebagai pelajaran, memperbaiki sistem, meningkatkan transparansi, dan membangun kembali kepercayaan. Mereka yang mengabaikan, mereka menganggap ini hanya episode sementara, badai yang akan berlalu, isu yang akan dilupakan, dan tidak perlu perubahan mendasar. Dan masa depan akan ditentukan oleh kelompok mana yang lebih dominan. Ada satu risiko yang jarang dibicarakan. Normalisasi. Ketika isu besar terjadi berulang kali, ada kemungkinan publik menjadi kebal. Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka merasa, ini sudah biasa. Jika itu terjadi, maka dampaknya jauh lebih berbahaya daripada skandal itu sendiri. Karena yang hilang bukan hanya kepercayaan,
tetapi juga keinginan untuk mencari kebenaran. Namun cerita ini tidak sepenuhnya gelap. Di balik semua kontroversi, ada juga hal yang menguat. Kesadaran publik meningkat, tuntutan terhadap transparansi semakin kuat, dan ruang diskusi menjadi lebih terbuka. Ini adalah tanda bahwa, meskipun sistem bisa memiliki celah, masyarakat juga memiliki kemampuan untuk mengoreksi. Bahkan setelah semua bab selesai, satu pertanyaan akan tetap ada. Apakah kita sudah cukup belajar? Bukan hanya dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana kita meresponsnya. Heboh dugaan korupsi 1.000 triliun Kopdes Merah Putih mungkin akan hilang dari headline. Namun ia tidak akan hilang dari ingatan. Karena pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang dugaan, dan bukan hanya tentang satu program, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar. Bagaimana sebuah bangsa menghadapi keraguan, mencari kebenaran, dan memutuskan, apakah akan berubah, atau mengulanginya kembali. Bertahun-tahun berlalu, nama program itu mungkin tidak lagi sering disebut. Angka 1.000 triliun tidak lagi mengguncang headline. Namun, anehnya, cerita itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Di ruang diskusi kecil, di kampus, di warung kopi. Orang-orang mulai menceritakannya kembali, bukan sebagai berita, melainkan sebagai kisah. Dulu pernah ada isu besar, katanya sampai triliunan, dan setiap kali cerita itu diceritakan ulang, ia tidak hanya mengingatkan tentang masa lalu, tetapi juga diam-diam bertanya tentang masa depan. Karena mungkin, pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apakah semua ini pernah benar sepenuhnya, melainkan apakah kita benar-benar berubah karenanya. Versinya berbeda-beda, detailnya berubah-ubah, namun intinya tetap sama. Ada sesuatu yang pernah mengguncang kepercayaan. Mereka yang datang setelahnya tidak merasakan langsung kegaduhan itu. Namun mereka mewarisi sikap skeptis, kebiasaan mempertanyakan, dan kehati-hatian dalam menerima informasi. Bagi mereka, cerita ini bukan trauma, melainkan referensi bawaan. Seiring waktu, batas antara fakta dan interpretasi mulai kabur. Beberapa bagian tetap berbasis data, namun sebagian lainnya berkembang menjadi narasi yang lebih luas, bahkan simbolik. Cerita ini perlahan berubah menjadi mitos modern. Bukan berarti tidak nyata, melainkan telah melampaui bentuk aslinya. Jika ada satu hal yang benar-benar bertahan, itu bukan angka, bukan nama, bukan kronologi, melainkan sesuatu yang lebih halus. Kewaspadaan publik menjadi lebih sulit diyakinkan, lebih cepat mempertanyakan, dan lebih sadar bahwa tidak semua hal sesederhana yang terlihat. Ini bukan sinisme, ini adalah mekanisme bertahan. Ada satu ironi yang perlahan terlihat. Cerita yang awalnya mengguncang kepercayaan, justru membantu membentuk cara baru untuk menjaga kepercayaan. Dengan lebih banyak pertanyaan, lebih banyak pengawasan, dan lebih sedikit penerimaan tanpa verifikasi. Pada akhirnya, tidak semua cerita harus berakhir dengan jawaban. Beberapa cerita cukup berakhir dengan perubahan. Dan mungkin, itulah yang terjadi di sini. Bukan sekadar kisah tentang dugaan besar, melainkan tentang bagaimana sebuah masyarakat belajar, perlahan, tidak sempurna, untuk melihat lebih dalam, berpikir lebih kritis, dan tidak lagi menerima segala sesuatu begitu saja. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Karena selebihnya, akan ditulis oleh waktu, dan oleh mereka yang memilih untuk mengingat, atau melupakan. Pada akhirnya, semua kembali seperti semula. Tidak ada lagi kegaduhan, tidak ada lagi perdebatan yang memenuhi ruang publik. Berita baru datang, menggantikan yang lama. Perhatian bergeser, waktu berjalan, dan perlahan, cerita ini tenggelam, namun ada sesuatu yang tidak ikut hilang. Bukan judulnya, bukan angka-angkanya, melainkan jejak di dalam cara berpikir. Tanpa disadari, orang mulai bertanya sedikit lebih dalam, meragukan sedikit lebih cepat, dan percaya sedikit lebih hati-hati. Perubahan kecil, hampir tidak terlihat, namun nyata. Seiring waktu, detail mulai kabur. Orang lupa siapa yang pertama bicara, bagaimana kronologinya, apa saja datanya. Namun mereka tidak lupa satu hal, perasaan bahwa pernah ada sesuatu yang besar, dan tidak sederhana. Dan kadang, perasaan itu lebih bertahan daripada fakta.
Tidak semua pelajaran datang dari suara keras. Beberapa justru datang dari keheningan setelahnya. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah bagian yang paling jujur dari seluruh cerita ini. Bukan apa yang dikatakan saat semuanya ramai, melainkan apa yang tetap tinggal. Setelah semuanya diam, di mana tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Namun banyak yang telah berubah. Tanpa deklarasi, tanpa pengumuman, hanya perubahan perlahan. Jika seluruh cerita ini diringkas menjadi satu hal, mungkin bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana manusia merespons ketidakpastian, apakah dengan emosi, penolakan, atau pencarian yang lebih dalam. Dan dari respons itu, lahir cara pandang baru. Pada akhirnya, cerita ini tidak perlu diingat secara utuh. Cukup jika ia meninggalkan satu hal, kesadaran bahwa tidak semua yang terlihat jelas benar-benar sederhana. Dan bahwa memahami sesuatu, seringkali membutuhkan lebih dari sekadar melihatnya. Tidak ada yang membicarakannya lagi secara langsung. Tidak ada judul besar, tidak ada debat panas. Namun, di balik itu, sesuatu masih bergerak. Seorang pejabat menunda tanda tangan, lebih lama dari biasanya. Seorang analis memeriksa ulang angka, sekali lagi. Seorang warga membaca berita, dan tidak langsung percaya. Tidak ada yang menyebut nama kasus itu. Namun pengaruhnya ada, di setiap kehati-hatian kecil. Sistem tidak berbicara, ia tidak mengakui perubahan dengan kata-kata. Namun ia menunjukkan, melalui perilaku. Proses yang sedikit lebih panjang. Verifikasi yang sedikit lebih ketat. Keputusan yang sedikit lebih berhati-hati. Perubahan ini tidak spektakuler, namun justru karena itu, ia bertahan. Pada titik ini, cerita itu bahkan tidak selalu diingat sebagai satu peristiwa utuh. Ia menjadi potongan, kesan, intuisi. Orang mungkin tidak ingat detailnya. Namun mereka ingat satu hal. Rasa, bahwa harus lebih waspada. Ada satu hal yang terus hidup, meski tanpa suara. Bagaimana kalau ini terjadi lagi? Pertanyaan ini tidak selalu diucapkan. Namun ia hadir, di balik banyak keputusan. Dan justru karena tidak pernah benar-benar hilang, ia menjadi bentuk pengawasan paling halus. Ironisnya, disinilah cerita benar-benar berakhir. Dan sekaligus benar-benar dimulai. Karena, cerita selesai sebagai narasi, tetapi mulai sebagai kesadaran. Tidak semua kisah berakhir dengan titik. Beberapa berakhir dengan perubahan yang tidak terlihat. Semua yang ingin dijelaskan sudah pernah dijelaskan. Semua yang ingin dipertanyakan sudah pernah dipertanyakan. Sisanya hanyalah pengulangan, dengan kata berbeda, namun makna yang sama. Dan disinilah perbedaan antara cerita yang belum selesai, dan cerita yang memang sudah cukup. Tidak ada klimaks baru, tidak ada twist tambahan, hanya keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh oleh apa yang sudah terjadi. Keheningan yang tidak meminta perhatian, namun menyimpan makna. Jika semua lapisan dilepas, narasi, emosi, spekulasi. Yang tersisa hanya satu, kesadaran, bahwa informasi bisa mengguncang, persepsi bisa berubah, dan kepercayaan bisa bergeser, perlahan. Dan mungkin, pada akhirnya, itulah satu-satunya hal yang benar-benar bertahan. Bukan cerita tentang apa yang terjadi, melainkan perubahan dalam cara kita memahaminya. Dan kepercayaan bisa diuji kapan saja. Cerita ini tidak berhenti karena selesai ditulis. Ia berhenti karena sudah cukup untuk dipahami. Dan setelah itu, yang bekerja bukan lagi kata-kata, melainkan cara kita melihat segala sesuatu setelahnya. Tidak ada kalimat terakhir yang perlu ditegaskan. Tidak ada pesan yang perlu dipaksakan. Karena yang tersisa, sudah berbicara dengan sendirinya, diam, namun tidak kosong. Dan mungkin, disitulah, untuk pertama kalinya, kita benar-benar mengerti. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan korupsi di Koperasi Merah Putih 1.000 triliun yang sangat mencengangkan masyarakat. Uang 1.000 triliun itu uang yang sangat banyak, sehingga Purbaya selaku Menteri Keuangan mengaudit
dana-dana siluman yang untuk membangun Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Dugaan ini apakah berlanjut? Apakah benar-benar dihentikan? Uang 1.000 triliun adalah uang yang sangat banyak, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena uang ini adalah uang yang berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, Purbaya audit pengadaan tanah, bangunan, barang-barang yang berupa mobil, berupa barang yang lain yang merugikan keuangan negara perlu diusut, dan siapa yang terlibat perlu dipenjarakan. Bravo Purbaya Yudi Sadewa. Memulihkan marwah kepemimpinan dengan adab dan ketegasan. Sebuah pelajaran besar bagi mereka yang terbiasa bicara lantang namun lupa makna ketulusan. Korupsi, nepotisme, menghalalkan segala cara yang menimbulkan kerugian negara, rakyat menjadi sengsara, itu hal yang dilarang oleh agama, dan dosa besar, di mata rakyat bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan akal sehat dan cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.